Kapan sih TikTok Shop akan kembali dibuka? Ini jadi pertanyaan kita semua, ya dimana kita sebagai seller itu udah berjualan di TikTok Shop, sudah ada omset, afiliator yang sudah mendapatkan jualan yang bagus, dapat komisi, tiba-tiba TikTok Shop ditutup. Ini membuat kita semua kaget. Loh kok bisa social commerce yang lagi naik daun itu tiba-tiba ditutup? Tentu saja banyak pro dan kontra. Namun, kapan ya kira-kira TikTok Shop akan dibuka kembali? Kemudian, jika dibuka kembali, kira-kira apa yang berbeda dari TikTok Shop? Melansir dari Kompas Tekno, penyebab utama TikTok Shop ditutup akhirnya karena izin usaha yang berlaku di Indonesia. TikTok mengantongi izin sebagai penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan. Nah, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17, social commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang memasang penawaran barang dan atau jasa. Kemudian pasal 21 ayat 3 menyebutkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Namun ada banyak sekali yang merasa, gue pun begitu ya, bahwa ini adalah the next level of e-commerce. Jadi di mana e-commerce pada umumnya, kemudian the next levelnya adalah sosial media yang berubah jadi e-commerce, jadi social commerce. Jadi banyak yang bilang ini adalah the next level of jualan online. Kenapa ini harus ditutup? Namun Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan, perdagangan online yang bisa membuat penjual bisa bertransaksi secara langsung di media sosial membuat anjloknya penjualan perdagangan pasar. Sementara, Kementerian Perdagangan mengkhawatirkan penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh TikTok untuk tujuan bisnis, alhasil ini bisa membuat TikTok memonopoli pasar karena adanya permainan algoritma sosial media. Melansir kontan.co.id, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan media sosial TikTok bukan menjadi masalah utamanya, tapi TikTok harus bisa memisahkan bahwa ya e-commerce dan sosial media itu berbeda. Namun kan yang jadi pertanyaan adalah kapan TikTok Shop akan dibuka kembali? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi ada yang setuju bahwa TikTok Shop ditutup, ada yang tidak setuju bahwa TikTok Shop itu tidak ditutup. Jadi kayak pro dan kontra banget kan? Yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Namun di video sebelumnya gue udah pernah menjelaskan ya teman-teman, kalian bisa nonton di sini, dimana gue menjelaskan kenapa TikTok Shop ditutup dari versi sebagai seller dan apa yang akan terjadi ke depannya. Namun di video kali ini gue akan mencoba untuk di posisi yang membela dan gue akan memberikan kalian kenapa TikTok Shop ini harus ditutup. Jujur kalau lo tanya gue kapan TikTok Shop akan dibuka kembali, walaupun tidak ada announcement yang udah diberikan ya, jadi masih abu-abu banget, belum ada official resmi yang mengatakan bahwa TikTok Shop akan dibuka kembali, tanggalnya kapan dan bulannya kapan, tahunnya kapan itu belum tahu. Tapi secara gue pribadi, menurut gue ya, TikTok Shop pasti akan dibuka kembali. Karena bisa dibilang sampai hari ini pun kita masih bisa login di seller center website di komputer atau di laptop. Kita buka browser, kita buka seller.tiktok.id kalau nggak salah, itu kita masih bisa login. Kita masih bisa akses. Kalau misalnya udah bener-bener tutup harusnya widescreen. Ini masih bisa kita akses, masih bisa kita pencet-pencet. Jadi menurut gua TikTok memang tidak tutup, tapi lagi mencoba mendevelop, kemudian mencoba untuk memberikan surat izin yang baru, dan harus buat aplikasi yang berbeda. Jadi aplikasi TikTok yang sosial media dan aplikasi TikTok yang untuk transaksi itu dibedakan. Kemudian gak mungkin banget gak sih TikTok itu membiarkan database yang sudah terkumpul, lalu sudah bakar uang sebanyak-banyaknya, tapi tidak buka kembali. Mereka udah cukup banyak ya, dan banyak sekali gue rasa ya, itu untuk bakar duitnya. Apalagi untuk bikin apps itu tidaklah mudah. Jadi sayang banget gak sih kalau nggak buka. Namun perlu kita ketahui, tidak semudah itu membuat aplikasi. Apalagi aplikasi sekelas e-commerce yang dimana banyak fitur-fitur, kemudian untuk pihak customer dan juga seller, mungkin paling cepat 3-6 bulan. Namun menurut gue pribadi ya, kemungkinan besar sih bisa lebih dari 6 bulan. Cuman kita lihat teknologi se-legit apa sekarang. Waktu beberapa tahun yang lalu ya, gue pernah kerja di company-company yang membuat aplikasi. Buat aplikasi aja itu cukup lama kalau yang agak ribet ya. Itu bisa makan waktu 6-1 tahun. Itu pun udah pakai orang-orang IT yang cukup pintar ya, bukan internasional tapi orang lokal, tapi udah pinter-pinter. Dan itu ya makan waktu 6-1 tahun. Yang dimana ya aplikasi itu cukup kompleks, apalagi kalau ini dibuat versi yang benar-benar e-commerce.
satu sisi untuk customer, satu sisi untuk seller. Ada seller center, kemudian ada promosi-promosi, ada fitur-fitur yang harus diupdate dan sebagainya. Dan ya, gue nggak tahu kalau misalnya TikTok ini meng-hire orang-orang internasional yang pinter, kelewat pinter, kemudian yang pengerjaannya juga cepet, gesit, karena kan mungkin ada history coding yang bisa dipakai kembali ya untuk aplikasi yang baru, mungkin bisa lebih cepat. Tapi menurut gue sih nggak mungkin 1-2 bulan, 3 bulan, tetap butuh waktu. Kecuali ya TikTok mau bikin aplikasi yang asal-asalan, jadi kayak sementara nggak apalah, jelek dulu, yang penting orang-orang bisa buka, bisa akses. Cuma menurut gue pribadi sih kayak nggak mungkin TikTok ngelakuin hal tersebut. Masa sekelas TikTok ngebuat aplikasi yang kayaknya masih jelek banget atau masih beta. Jadi gue rasa TikTok akan buka kembali dengan versi yang mungkin belum maksimal banget, tapi at least ya udah bagus untuk sekelas e-commerce. Jadi kan kalau misalnya dia bikinnya jelek, downgrade banget gak sih? Jadi udah pasti butuh waktu lah dan gak mungkin cepat. Jadi menurut gua 6-8 bulan ke depan, yang berarti mungkin pertengahan tahun 2024. Itu pun harus bener-bener dikejar banget. Tapi kembali lagi ya, kalau mau buat seadanya ya bisa aja lebih cepat. Di video-video sebelumnya gue pernah bilang bahwa TikTok Shop gak mungkin punya website, karena dia basicnya udah bercampur dari sosial media TikTok, jadi ada TikTok Shop. Jadi kayaknya gak mungkin kalau ada website. Namun gue bisa bilang ini gue bisa revisi. Dengan kejadian TikTok Shop ditutup, kemungkinan besar ya, bisa dibilangnya masih 50-50 lah. TikTok Shop mungkin akan ada versi websitenya juga. Kalau waktu kemarin gue bisa bilang ya, gue pede 90% gue bilang TikTok Shop nggak mungkin ada website. Tapi sekarang sih gue rasa 50-50, bisa aja ada versi website. Walaupun ujung-ujungnya ya, jujur pas gue buka TikTok saat ini, dulu pas masih buka TikTok Shop ya, itu isinya jadi jualan semua sih. Tadi kan isinya konten-konten dan ya seru-seruan lah. Tapi sekarang belakangan isinya orang jualan, live streaming, konten-konten iklan yang jualan, keranjang kuning dan sebagainya. Jujur, identiti sebagai sosial medianya gak hilang-hilang banget, tapi kayak berkurang lah. Namun kalau nanti ada yang versi e-commerce udah pasti beda lah. Ya TikTok tetap jadi TikTok yang seperti biasanya. Ya kita lihat aja nanti algoritmanya bakal dimainin seperti apa. Udah pasti dia akan bikin algoritma yang akan mensupport aplikasi kedua dia dong, aplikasi yang e-commerce. Nggak mungkin dia malah nggak support yang lain-lain. Ya namanya company, mau cuan dong, mau maksimal. Masa promosiin brand-brand lain? Kan nggak mungkin, apalagi kompetitornya. Namun dengan adanya TikTok yang e-commerce, kan ada batas pemisah ya, dimana keranjang kuning ini juga bisa jadi abu-abu. Ya, bisa nggak TikTok membuat keranjang kuning ketika diklik langsung masuk ke landing page si aplikasi TikTok Commerce? Bisa-bisa aja. Cuman itu butuh ini ya, butuh effort yang lumayan ya, dan gue nggak tahu mereka bisa ngebuat seperti itu atau enggak, karena agak sulit ya teman-teman. Biasanya kan berdasarkan link, tapi kalau ini nggak link, dia jadi kayak berupa ada icon, yang icon tersebut bisa dikonekin ke produk ini dikonekin dari TikTok Shop, kemudian ketika diklik di TikTok yang biasa di sosial media, diklik masuk ke TikTok e-commerce lagi. Jadi kayaknya agak kompleks ya. Gue sih nggak tahu ya bisa apa enggak itu. Apalagi mau buat yang seperti itu udah pasti bikinnya lebih lama sih. Cuman we'll see ya teman-teman, apakah TikTok bisa membuat sistem secanggih itu, dan semoga ya tidak ada yang aneh-aneh lagi. Gue juga menyarankan supaya nggak usah terlalu banyak subsidi juga ya, karena bisa terjadi predatory pricing, karena itu yang bahaya juga. Justru yang ngebuat seller-seller pada kalah, seller-seller lokal pada bangkrut juga, terus pedagang-pedagang offline juga itu karena harga-harga yang di luar nalar ya teman-teman ya. Jadi bukan seller juga bisa menjual yang murah, tapi kebanyakan kalau gue perhatiin bukan seller lokal, tapi seller luar yang datang ke Indo berkedok sebagai toko lokal, kemudian produk-produk yang disubsidi sama si TikTok, jadi harganya murah banget. So jadi siapa dari kalian yang setuju bahwa TikTok Shop akan dibuka kembali, dan alasannya kenapa? Dan buat teman-teman di sini yang nggak setuju TikTok Shop dibuka kembali juga boleh komen, dan alasan kenapa kalian tidak setuju TikTok Shop dibuka kembali. Jujur kalau menurut gue sih TikTok bakal balik, cuman nggak tahu kapan. Prediksi gue sih pertengahan tahun 2024 lah teman-teman ya. Oke guys, semoga dengan video ini dapat bantu kalian. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru. Silahkan ditonton video-video gue yang lain, karena di channel Rogani kita banyak bahas mengenai cara mendapatkan cuan di era digital, tips dan trik soal jualan online, dan apapun itu intinya supaya bisa menghasilkan cuan yang mantap di era digital. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rogani, peace out.